Sama aja. Ya, Nana. Oke, kita ikutin kaidah-kaidah ini kegiatan belajar 4. Waktunya juga ini udah si Pak Deni jam 3 ngajar kan? Iya, iya. Kaidah-kaidah semuanya nih. Tetap turunan dari konstan berarti 0 ya. Turunan dari misalnya ini konstan, jadi turunan 0 kan. Kalau jadinya misalnya di x pangkat x berarti ini ke depan dikali x terus pangkatnya dikurang 1 ya, gampang kan? Kemudian kalau ada konstan dikali dengan fungsi maka turunannya turun dari fungsi ini aja kan, ada tambah turun fungsi dari y sama aja turun pertama x, ini ada 2 misalnya, itu turun pertama ditambahnya untuk gx satu-satu dikerjakan kan, sama aja. Kalau perkalian dia, nah yang perkalian ini yang penting, kalian ini itu dicatat. Jadi misalnya fungsi y ada 2 persamaan u dan v kali u-nya dikali v, maka turunan pertama dari y ini dimana diketahui y itu fungsi dan v-nya itu fungsi, jadi ada 2 fungsi semua dikali kan, makanya u. Jadi turunan pertama dari fungsi y pertama ini tetap, terus ini turunan pertamanya dikali, kemudian ditambah turunan pertama dari u dikali turunan pertama tetap p-nya tetap ini. Yang fungsi pertama, ini fungsi pertama dan fungsi kedua ini ya. Fungsi pertamanya tetap dikali turunan fungsi kedua terus ditambah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua. Ngerti gambarnya kan? Kalau dipakai dalam kali soal bisa. Kalau ada 2 fungsi cuman dia dibagi u dan v dibagi, maka rumus turunan pertama dari fungsi secara keseluruhannya y sama kayak kalau yang perkalian tadi kan, turunan dari fungsi pertama dikali fungsi kedua dikurang fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua dibagi fungsi kedua kuadrat. Ini yang kita kalau pangkat gampang kan pangkat, cuman dia ini fungsi kalau sebelumnya itu apa bedanya? Ini n ini dia x-nya ini ini hanya 1, bukan fungsi dia. Kalau yang ini punyanya fungsi, nanti bedanya.
Kalau fungsi dia fungsi dari Y sama dengan U, di mana U itu sama dengan fungsi Fs. Nah, kalau turunan pertamanya berarti pangkat dari itu N dimaju ke depan jadi kali, terus fungsi dari U cuman pangkatnya dikurang 1, kemudian dikurang turunan pertama dari fungsi ini. Nah, kalau sebelumnya kan dia ini bukan fungsi, dia ini X aja. Dia cuman variabel aja, bukan fungsi. Kalau tadi kan dia makanya dia langsung ya. Bisa dibedakan. Ini dicatat nih. Cuma jangan cuma dicatat aja. Kalau nggak ngerti jangan dicatat. Nah, untuk fungsi turunan pertama dari Y sama dengan logaritma U, di mana U-nya itu fungsi juga. Maka turunan pertamanya sama dengan turunan pertama dari fungsi U dibagi fungsi U terus kali logaritma E. Logaritma E itu apa? 3,14 sekian. Ini tadi contohnya yang sederhana, yang pangkat tadi kan. Kalau pangkat berarti 5X. Terus kalau pangkatnya dikurang 1 kan. Pangkat 5 berarti turunan pertamanya 5-nya jadi di depan. Terus dikali X-nya. Terus pangkatnya 5 kurang 1. Ya. Kalau yang sederhana tadi. MX pangkat M kurang 1 kan. Ya. Udah? Ini nggak bisa dijelasin lah. Kita belajarnya masih turunan pertama, nggak turunan kedua. Iya. Enam X pangkat 3, 4X pangkat 3/2 kurang 3X tambah 15. Ya, 3, 6, 18, pangkat 2 ya. Enam ya, 6 X 3/2 kurang 1 ini turunan pertama ya. Turunan pertamanya
selesai sampai sini aja. Kalau cuma keduanya, jangan lama aja. Kalau ini, misalnya ini ya, jadi cuma pertamanya 4 kali 7, 28, terus 4 kurang 1. Kalau dengan pertamanya HX, berarti 3 kali 2 X pangkat 3 kurang 1 kan. Kalau ini 3, ini minus 3 X, berarti minus 3. 37, 0. Saya yang pertamanya belum ada apa-apa nih. Belum ada terlalu komplit. Kalau perkalian gimana? Yang perkalian tadi, ya coba catatan ini berarti U dikali P ukuran pertama P ya, ditambah P dikali turunan. Coba maju yang ingat rumusnya kemarin. Rumus untuk kali gimana? Cuma ini aku U, P aksen, tambah U, P aksen, U. Jadi dia ngerjainnya satu-satu. DX-nya yang mana ditentukan? U-nya fungsi U-nya atau fungsi F-nya, fungsi P-nya yang mana? Sama aja. Tadi yang UP gimana caranya? Ayo. Ini coba. Berarti J-nya ini 2X tambah 3, XHX-nya 3X kuadrat. Nah, jadi turunan pertamanya ini 2 ya. Karena 2X doang. Kalau ini 6X. Kemudian tinggal dimasukin aja dx kali turunan pertama dari A ini, terus ditambah karena dia kan ya pakai kaidah perkalian untuk turunan, kemudian fungsi keduanya tetap dikali turunan fungsi pertama. Dan selesaikan aja ini kebetulan 12x kuadrat ditambah 18x ini 6x kuadrat. Maka tinggal diselesaikan aja 18x kuadrat ditambah 18x. Kalau sini gampang ya. Benar nggak? Kalau untuk perkalian nih, nah aku minta yang terakhir coba yang maju. Kegiatan jangan nama aja. Ulang tahun. Coba ayo, ini udah habis waktunya loh.
5 menit lagi. Gak mau ya? Ya udah gak akan saya kasih hadiah. Siapa? Yang cewek berarti? Gak boleh cuma satu orang, yang lain juga yang jangan nunjuk. Gak ada nih. Iya makanya nggak apa-apa. Pas kita malah jadi lebih ingat kalau yang nggak tahunya, di mana yang nggak tahunya itu malah nanti akan menjadi untuk kedepannya pasti lebih ingat. Sekarang kalau sekarang tahu, pasti ke depan pasti lupa. Rumusnya ini nggak ada ya, berarti nggak ada yang mau dapat hadiah kan? Jam berapa? Bisa lah ya. Untuk pembagian berarti dia cuma dikurang, terus pernya di fungsi keduanya di pangkat. Ini apa yang jumlah pertamanya 2, jumlah pertamanya 1, kemudian penyebutnya ini pangkat kuadrat. Jadinya U, V aksen, U per V ya. U per V U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Tinggal diselesaikan. Contohnya 5 per X tambah 1 bracket kuadrat. Oke, ini ada satu lagi. Kecepatan gerak. Apa ya? Selain turunan pertama ini ditafsirkan untuk kecepatan suatu gerak terhadap perubahan tingkat suatu fungsi. Misalnya ada apa ya? Misalnya ini bus atau kereta api dari Jakarta ke Bandung. Jakarta berarti kilometernya 0, terus yang ke Bandung sepanjang 140 km. Kemudian ditempuh selama 2 jam. Jarak, ada waktu, maka rumus fungsi untuk jarak itu sama dengan fungsi W, waktu. Kecepatan sesaat pada W ini contohnya W sama dengan 1. Kita bisa pakai limit di mana limit delta G per delta W jarak dan waktu, di mana delta W itu mendekati 0, perubahan waktunya mendekati 0, maka ini akan jadi turunan pertama G per W. Jadi turunan pertama dari fungsi fx itu di titik W sama dengan W1. Kalau dari ini ya berarti jaraknya harus 40, waktunya 2 jam. Kecepatan rata-ratanya sedikit. Ini sebenarnya bisa dipakai kecepatan rata-rata. Tapi intinya dia limit, maksudnya perubahan jarak per perubahan waktu. Itu adalah fungsi turunan pertama dari di titik W sama dengan 1.
Misalnya jarak fungsi terapi dari stasiun persamaannya D sama dengan 30 W pangkat 2 tambah 3 W. D-nya jarak, W-nya diukur dalam waktu. W-nya diukur dalam jam. Berapa jarak dari stasiun dan kecepatan setelah kereta api bergerak selama 2 jam? Berarti W1-nya itu jarak dari stasiun dan kecepatan setelah kereta api bergerak selama 2 jam. Persamaannya di 30 W kuadrat ditambah 3 W. Setelah 2 jam, W-nya berarti 2. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan jarak. Dapat 30 dikali 2 tambah 2 tambah 3 kali 2 126. Berarti jaraknya 126 km. Dan ditambah waktu 2. Nah, ditanya kecepatan setelah kereta api bergerak selama 2 jam. Kecepatannya akan berapa? Di kecepatan sesaat. Ini dikali kecepatan sesaat. Berarti turunan pertama dari fungsi D-nya tadi. Kecepatan sesaat. Maka kalau udah dapat fungsi pertamanya dari D itu 60 W. 60 W ditambah 3. Kecepatan sesaat kereta. Kecepatan sesaat pada W sama dengan 2. Makanya dari turunan pertama itu masukkan waktunya 2 jam. Dapat 60 dikali 2 tambah 3. 120 tambah 3. 23. Kecepatannya berarti 123 km. Delta X per delta W. Ini berarti kan turunan pertama delta J per delta W. Perubahan jarak per perubahan waktu. Jadi kecepatan kereta api selama 2 jam kecepatannya 123 km per jam. Kira-kira itu kecepatan sesaatnya itu dicari dulu turunan pertamanya. Udah. Bebas, terakhir nih. Kalau tingkat perubahan suatu fungsi, tingkat perubahannya pakai limit juga, limit delta P mendekati 0, delta Q per delta P. Misal ada 2 variabel yaitu P dan Q yang hubungannya ditunjukkan dengan Q sama dengan fungsi P. Bila perubahan-perubahan variabel P dan Q mempunyai rasio sebesar delta Q per delta P, nilainya konstan untuk setiap perubahan P, tingkat perubahan Q karena tingkat perubahan Q dikarenakan oleh tingkat perubahan Q dikarenakan oleh tingkat perubahan rata-rata P. Ini yang disebut namanya tingkat perubahan sesaat. Ternyata tingkat perubahan sesaat itu cuma dari satu fungsi. Jadi delta Q per delta P itu artinya tingkat perubahan Q terhadap perubahan yang menyebutnya itu perubahan rata-rata P itu sama dengan turunan pertama dari fungsi. Intinya itu. Sama
sama kayak yang tadi kan kecepatan saat kan. Ya, ini cuma diulang aja. Kalau di soal hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen ditunjukkan oleh persamaan ini sama dengan 50 kurang 5P. Q-nya itu sama jumlah yang diminta konsumen, itu sama P itu tingkat harga. Kemudian ditanya tingkat perubahan sesaat dari jumlah yang diminta konsumen terhadap perubahan tingkat harga. Ini perubahan saat kan, seperti yang tadi itu kalimatnya, terhadap tingkat perubahan Q terhadap perubahan P, berarti turunan sama dengan turunan pertama. Makanya langsung aja turunan pertama dari ini 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil ini ditunjukkan oleh harga barang mengalami kenaikan Rp1, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan berkurang 5 unit. Kalau naik 1, maka konsumen akan menghemat 5. Kalau harganya naik Rp1. Jadi ini tingkat hubungan perubahan harga Q dengan perubahan P, price, harga ditunjukkan oleh perubahan saat. Perubahan saat itu sama dengan perubahan pertama. Ini itu. Gampang kan? Gampang. Udah selesai, pintar. Cepet banget nih. Padahal ini kegiatan belajar yang ntar loh. Oh. Oke. Coba kerjakan soal formatifnya pakai komputer, pakai limit. Ada kan? Insert equation, perlu saya ajarin nggak? Ini pakai Excel atau apa ya? Cuma ini lama sih. Equation lebih gampang. Soalnya limit ya. Limitnya. Limit apa contohnya? Misalnya sorry. Mau ke X ditambah delta mana? Delta.